Ya. Untuk tax amnesty ini sebenarnya itu apa ya Pak? Dan juga mengapa program ini kembali dijalankan di tahun ini ya? Di tahun ini Pak. Apa sih Pak perbedaan program tax amnesty dari tahun-tahun sebelumnya dengan program tax amnesty di sekarang ini, dan keuntungan utama dari tax amnesty jilid ketiga ini apa sih Pak? Halo Sobat Pajak, selamat datang di Konteks Conversational Tax di episode ketiga. Nah, ngomong-ngomong, kita di episode ketiga kali ini mau bahas apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perkenalan dulu, kan kita belum saling mengenal ya. Saya Sofyan, dengan rekan saya Maudi sebagai host di Konteks pada episode kali ini. Nah, ngomong-ngomong, apa sih pembahasan yang akan kita bahas kali ini? Kita udah research nih, kita mau mendiskusikan mengenai program pemerintah yang mau direncanakan pada tahun ini, yaitu mengenai tax amnesty jilid ketiga. Nah, terus ada topik kedua juga nih. Nah, topik kedua ini karena kita udah mau mendekati bulan-bulan Maret nih kan, sebagai yang di bidang pajak itu pasti tahu kan di bulan Maret ini mau ada apa. Nah, salah satu itu seperti pelaporan SPT tahunan di tahun 2025 ini. Nah, kenapa sih hal itu penting untuk kita bicarakan? Nah, kenapa sih dua topik ini penting? Karena keduanya ini tuh berkaitan langsung dengan kewajiban perpajakan kita sebagai warga negara. Nah, tax amnesty jilid ketiga ini adalah program pemerintah, yaitu program pengampunan pajak yang memberikan kesempatan nih bagi wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum terungkap. Nah, topik kedua itu adalah pelaporan SPT tahunan. Ini adalah kewajiban rutin kita nih sebagai warga negara setiap tahun yang harus dipenuhi wajib pajak agar kita tetap patuh terhadap aturan perpajakan gitu. Nah, itu tadi tuh penjelasan singkat dari Kak Maudi. Apa sih yang akan kita bahas pada podcast kali ini? Nah, sebelum lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, kita punya tamu spesial nih guys. Kita mengundang yang sudah berpengalaman di dunia perpajakan. Nah, beliau juga berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Ubara Jaya, dan juga beliau sebagai konsultan pajak. Nah, for your information nih guys, yang kita undang ini juga beliau menjadi ketua umum di Perkopi. Nah, Perkopi itu Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia. Nah, dan juga beliau itu sebagai sekjen di P3HPI. P3HPI itu Perkumpulan Pengacara Praktisi Hukum Pajak Indonesia. Nah, pasti kita bakalan banyak lah dapat wawasan dari beliau, karena beliau sudah berpengalaman banyak di dunia perpajakan. Nah, mari kita persilakan Bapak Dr. Gilbert Reilly. Ya, terima kasih. Selamat datang. Selamat datang dan selamat join pada acara pagi ini. Saya Gilbert Reilly menjadi narasumber pada pagi ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat saya yang sudah menjadi host pada pagi ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Terima kasih. Kami senang sekali nih Bapak bisa hadir di konteks episode ketiga kali ini. Jadi buat kalian nih yang masih bingung soal apa sih tax amnesty jilid ketiga dan bagaimana cara melaporkan SPT tahunan di tahun ini dan apa dampaknya nih bagi masyarakat kita sebagai warga negara, dan pastiin kalian itu menyimak dan mendengarkan episode ketiga kali ini sampai selesai gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai pembahasannya lebih dalam. Ya, benar nih. Untuk topik yang pertama kita akan membahas mengenai tax amnesty atau yang biasa dikenal dengan pengampunan pajak. Betul. Nah, kalian tahu nggak, tax amnesty ini di Indonesia sudah menjalankan sebanyak 3 kali. Nah, yang pertama itu tax amnesty jilid pertama itu pada tahun 2016 sampai 2017. Nah, pada di jilid yang kedua itu tax amnesty itu berjalan pada tahun 2022. Nah, sekarang di tahun 2025 ini tax amnesty ini pengen berjalan. Nah, jadi begini Pak, untuk tax amnesty ini sebenarnya itu apa ya Pak? Dan juga mengapa program ini kembali dijalankan di tahun ini ya? Di tahun ini Pak. Jadi gini, kepentingan pemerintah itu untuk menaikkan tax ratio, kan sekarang berkisar di atas 10%-an ya. Maka dengan kondisi yang terjadi ini ya membuat para
pengambil kebijakan itu untuk menyelenggarakan program Tax Amnesty Jilid 3. Supaya apa? Supaya misalnya dana-dana atau aset yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, baik itu orang pribadi maupun korporasi yang di luar negeri, itu dapat tercatat dengan baik di dalam sistem Kortek. Kan pemerintah juga udah melaunching program baru aplikasi pelaporan pajak secara integrated, itu yang dinamakan Kortek ya. Oh iya betul. Nah, itu sudah Kortek. dipraktekkan. Memang dalam perjalanan memang ada kendala karena tadi ya, karena user kita di Indonesia ini kan Sangat banyak ya, sekali Pak. gitu ya. Betul. Nah, sehingga program ini terjadi hang tapi itu masih diperbaiki dan targetnya mungkin akan menjadi benar pada bulan April ya. Nah, kemudian untuk pelaporan SPT tahunan itu tetap dapat dilaksanakan menggunakan program DJP online atau yang disebut dengan e-filing yang sudah berjalan. Nah, itu masih bisa digunakan untuk para wajib pajak. Nah, tujuan inti tadi adalah yang tadi ya, untuk memperbaiki sistem data perpajakan Indonesia supaya semuanya nanti terrecord dengan baik di dalam program Kortek yang pada akhirnya nanti akan menambah penerima negara khususnya dari sisi pajak. Oh Jadi gitu. menarik sekali ya Pak, Ya. tentang tax amnesty ini yang membantu program pemerintah ini untuk mendata semua aset harga wajib pajak yang belum didata gitu. Betul. Ya. Topik kedua nih, tadi kan Kak Sofyan udah bilang ya kalau tax amnesty ini tuh bukan pertama kali nih di tahun ini dijalankan gitu. Nah, ya saya mau nanya Bapak, Ya. apa sih Pak perbedaan program tax amnesty dari tahun-tahun sebelumnya dengan program tax amnesty di sekarang ini, dan keuntungan utama dari tax amnesty jilid ketiga ini apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Jadi gini, memang kalau secara prinsip tentang perpajakan itu tidak berbeda, hanya cut off laporan tahunannya yang berbeda. Kalau yang pertama itu kan hanya sampai dari tahun 85 sampai 2015 ya kan. Nah, itu dilaksanakan pada tahun 2017. Oke. Nah, kemudian kenapa 2016 tidak masuk? Karena undang-undang itu lahirnya di tahun 2016. Nah, sehingga dilahir lagi yang program kedua. Dari untuk cut off laporan SPT adalah 2016 sampai 2020. Nah, kalau sekarang ini seharusnya setelah 2020 ada, berarti kan masih ada tahun-tahun yang belum terakomodir dengan baik kan, yaitu tahun 2021 sampai 2024. 24, Maka rencananya tax amnesty itu akan di launching oleh DPR berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah, bisa diimplementasikan pada tahun 2025. Nah, gitu. Nah, tujuan daripada ini adalah untuk meningkatkan tax ratio. Jadi sehingga penerima negara nanti otomatis akan meningkat dengan baik, dan kemudian ya masyarakat nanti sudah terbiasa untuk melaporkan semua hak dan kewajibannya dalam pelaporan SPT. Gitu. Berarti mungkin keuntungan dari tax amnesty tahun ini adalah meningkatkan tax ratio bagi pemerintah ya Pak? Ya. Jadi dananya bisa mengalir dengan baik gitu ya Pak? Iya, ya, untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan pemerintah ya, untuk belanja ya biasanya. Oke, selanjutnya nih, mungkin pasti teman-teman pasti penasaran kan cakupan pajak yang termasuk dalam program tax amnesty sekarang ini. Boleh jelaskan lebih detail lagi nih Pak, terkait Iya. jenis-jenis pajak apa saja yang biasanya termasuk dalam program tax amnesty? Jadi program tax amnesty ini sebenarnya adalah program untuk pengampunan ya, pengampunan atas beban pajak yang belum dilunasin atau yang belum diperhitungkan dalam penyajian SPT tahunan. Nah, makanya inilah disebut dengan pengampunan. Nah, pengampunan pajak. ini pengampunan atas beban pajak yang harusnya dibayar oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Iya, betul. Nah, kalau tapi di satu sisi yang lain keuntungannya adalah buat wajib pajak bisa melaporkan semua perolehan harta yang memang kelupaan tercatat di dalam SPT. Nah, apabila mereka yang mengikuti program ini nantinya tidak ada lagi alasan buat wajib pajak bahwa aset ini saya kelupaan mencatat di dalam SPT kan. Karena setiap aset itu nanti pasti memberikan keuntungan buat pemerintah ya, khususnya misalnya pajak atas sewa aset, misalnya tanah bangunan punya 10 berarti kalau dihuni 8 berarti kan
sisanya menjadi objek pajak PPA final atas sewa, maupun dia kapal dan seterusnya, atau tanah juga kan bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan mendapatkan keuntungan atas penghasilan atas tanah yang digunakan oleh pihak ketiga. Jadi pada intinya adalah semua jenis PPH dan PPN itu bisa terakomodir dalam program tax amnesty. Oh gitu. Namun ya Pak, di program tax amnesty ini ada beberapa kritikan gitu Pak dari wajib pajak yang mereka itu Pasti udah ya. patuh, yang taat setiap tahunnya itu melaporkan kewajiban perpajakannya. Nah, terus juga adanya khawatiran kayak kalau terlalu sering melakukan program tax amnesty ini kayak membuat wajib pajak di Indonesia ini menjadi malas untuk melaporkan kewajiban perpajakannya mereka, Pak. Nah, menurut Bapak ini bagaimana sih Pak tanggapannya yang seperti itu? Kalau menurut saya sih kita selaku wajib pajak ya, jadi nggak bisa mengeneralisasi pendapat seseorang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah wajib pajak yang berbicara demikian itu dia pasti mungkin paling juga pelaku UMKM, pasti bukan korporasi kan. Nah di satu sisi yang lain adalah bahwa semua kebijakan yang diambil itu harus bisa bersifat makro, dalam arti mengayomi semua lapisan masyarakat. Tujuan dari pemerintah ini ya memberikan TA ini ya khususnya tadi ya peningkatan tax ratio. Karena dalam praktek sekarang kita perhatikan dari laporan-laporan yang diterbitkan itu misalnya oleh pemerintah khususnya tax ratio itu kan belum meningkat secara drastis. Harapan pemerintah baru ini adalah tax ratio bisa di atas 20%, katakanlah 25%. Maka perlu diluncurkan program untuk pembersihan arsip-arsip yang misalnya dalam masih pemeriksaan pajak kalau dia bisa memberikan komitmennya misalnya untuk membayar pajak tertentu dengan melakukan pembetulan SPT dalam program tax amnesty, maka juga meringankan bagian bidang-bidang pemeriksaan pajak ya supaya dia tidak terbebani dengan administrasi yang banyak. Dan contoh lagi bahwa wajib pajak ini kan masih banyak mempunyai tahun-tahun pajak yang telah diperiksa dan bersengketa di pengadilan pajak. Nah, kemudian ini juga menghindari tumpukan arsip-arsip ya, jadi pemohon banding maupun pemohon gugatan di pengadilan pajak bisa menurun drastis. Nah, kemudian sisi lainnya lagi bahwa kita tahu bahwa pengadilan pajak nanti paling lambat pada 1 Januari 2027 akan dikelola sepenuhnya oleh Mahkamah Agung dan di bawah Petun kan PT UN gitu. Nah, kemudian disinilah perlu perbaikan-perbaikan agar berkas-berkas banding, berkas-berkas gugatan, pemeriksaan yang belum selesai itu bisa terselesaikan dengan baik ya. Jadi intinya harusnya pemerintah mengurangi beban administrasi yang berkepanjangan, maka perlu lahirlah tax amnesty jilid 3. Dari sudut pandang Bapak tadi itu ya, di tahun ini kan tax amnesty sedang berjalan nih ya. Kira-kira apa sih harapan Bapak sih untuk tax amnesty tahun ini, Pak? Ya, harapan kita sih untuk membantu pemerintah ya, kalau kita selaku konsultan pajak, dan kita mengedukasi para wajib pajak supaya bisa melaporkan SPT-nya dengan benar dan semua terrecord dengan baik, yang pada akhirnya akan memberikan penambahan penerimaan negara khususnya bidang pajak ya. Dan kemudian administrasi juga lebih baik. Dan di sisi lain dengan adanya aplikasi Kortek kan semua masyarakat mungkin sebagian besar sudah pada tahu bahwa Kortek ini dilahirkan untuk mengintegrasi dari semua aplikasi-aplikasi pelaporan pajak PPA yang sebelumnya belum terintegrasi dengan baik, dan sekarang nanti terintegrasi, dan kemudian ini bisa menjadi juga laporan secara real time ya, atau seperti mobile banking ya, jadi begitu ada orang bayar saldonya langsung bertambah. Nah itu juga buat pemerintah bisa mengontrol juga sih sampai detik ini uang masuk sudah berapa misalnya dari jenis objek pajak apa aja. Nah itu bisa dikontrol lewat HP. Tujuannya mungkin ke depan demikian. Iya sih, lebih ringkas, lebih praktis lagi, apa lebih efisien. Mungkin dari tadi topiknya udah berat banget nih Pak, tax amnesty jilid ketiga gitu. Boleh diminum dulu Bapak? Iya, nggak apa-apa sih. Iya, boleh. Saya dulu. Break dulu ya. Iya. Break, istirahat dulu gitu Pak. Karena pembahasannya dari tadi tax amnesty yang agak berat gitu ya Pak. Iya. Thank you. Dari tadi bahasnya yang
berat. Oke, sudah aman Bapak? Udah. Oke. Saya mulai lagi ya Pak ya? Ya, silakan. Tadi kan kita udah ngebahas nih tax amnesty itu apa, tujuannya apa, keuntungan bagi pemerintah itu apa gitu ya Pak. Mungkin kita geser dikit nih Pak, topik yang gak kalah penting yaitu pelaporan SPT tahunan saat ini. Karena wajib pajak ini sudah mulai melaporkan SPT ya Pak di tahun ini dengan batas waktu pelaporan untuk orang pribadi ini 31 Maret 2025 dan untuk badan usaha itu di 30 April 2025. Nah, kita mau ngomongin SPT nih Pak. Sebenarnya seberapa penting sih Pak pelaporan yang ini bagi wajib pajak? Gini, kalau buat wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan itu sangat penting. Iya. Kenapa? Karena kalau mereka tidak menyelesaikan laporan tahunannya, misalnya kalau koperasi kan mereka nanti kesulitan pada saat rapat umum pemegang saham untuk pertanggungjawaban kinerja dalam 1 tahun kan. Nah, itu salah satu yang mendorong bahwa korporasi maupun wajib pajak orang pribadi agar tertib dalam kewajiban untuk melaporkan semua penghasilannya maupun semua bebannya dalam 1 tahun. Nah, ini kan juga sudah lewat sebenarnya 31 Desember 2024 dilaporkan di bulan 3, kemudian koperasi di bulan 4. Nah, mungkin ada perbedaan kenapa bulan 3 itu WPOP karena kita tahu bahwa kalau kita sebagai pribadi maupun misalnya selaku manajemen dari suatu korporasi, kita harusnya menyelesaikan kewajiban kita dulu dong. Benar nggak? Nah, kemudian kalau pribadinya sudah selesai, maka barulah dibuat laporan untuk SPT tahunan korporasi atau perusahaan. Nah, kemudian ke 6 bulan 4 itu adalah batas terakhir karena dalam rapat umum pemegang saham tahunan itu memang secara undang-undang PT itu paling lambat dilaksanakan 6 bulan setelah tahun tutup buku. Nah, jadi ini kalau dilaporkan di bulan 4, maka para pemegang saham maupun manajemennya punya waktu 2 bulan untuk persiapan ya, untuk persiapan untuk pelaksanaan RUPS gitu, maupun juga emiten juga sama. Iya, menarik banget ya. Mungkin kan dari mereka nggak tahu kenapa sih WPOP itu dari Maret dan badan usaha tuh April gitu. Mungkin dengan Bapak penjelasan Bapak tadi mungkin lebih jelas lagi ya Pak bagi kenapanya. Nah, itu ya tadi kan yang seperti Pak Gilbert bilang tadi kan di DJP ini sedang melaunching sistem administrasi perpajakan yang baru, itu kan Cortex itu Pak di Januari awal tahun ini. Nah, dalam sistem ini tuh masih ada banyak kendala, hambatan, rintangannya gitu kan ya Pak. Nah, menurut Bapak tuh dari kendala error tersebut itu tanggapannya gimana sih Pak menurut Bapak? Jadi gini, kalau kita selaku praktisi ya, praktisi konsultan pajak maupun praktisi laporan keuangan, memang kita menyadari bahwa suatu aplikasi yang baru bila pada saat settingnya kurang bekerja sama dengan programmer sebelumnya, harusnya kan programmer dari Cortex ini kan bekerja sama dengan yang DJP online maupun e-filing ya, sinkronisasi dalam pekerjaan sehingga take over pekerjaan ini bisa menjadi lebih baik dan lebih cepat. Mungkin di satu sisi orang menganggap bahwa ini program yang berbeda sehingga kurang berkoordinasi dengan IT yang lama programmer sehingga terjadilah kendala hang misalnya ya. Dan kemudian data-data dalam pelaporannya belum bisa real time ya, seperti dalam pelaporannya ISPT PPN gitu kan. Maka pemerintah membuat lagi kebijakan dengan menerbitkan PMK bahwa wajib pajak diberikan kesempatan untuk boleh menggunakan 2 aplikasi pilihan kan, DJP online maupun dengan Cortex. Dalam konteks sekarang ini bahwa PPN itu masih menggunakan program yang lama. Kenapa? Karena program yang lama itu sudah terbiasa juga bahwa dia terintegrasi dengan baik dan kemudian kapasitas hardware dan softwarenya itu bisa mengakomodir misalnya pada saat entry data misalnya 100 juta itu orang bersamaan mengentry itu bisa programnya tidak hang. Kalau Cortex ini kan teman-teman lihat bisa hang kan dia putar. Nah itu karena ya salah satu kendala bahwa program ini memang kurang disiapkan dengan baik atau secara matang.
kalau misalnya orang aksesnya banyak kan iya. jadi hang juga. Nah, jadi saya juga pernah ada diskusi juga dengan para programmer bahwa kapasitas akses itu memang harus ditentukan di awal sebelum setting suatu program. Iya. Kita mau berapa banyak sih gitu kan, tergantung kan. Karena kalau misalnya ratusan juta, katakanlah 100 juta bersamaan, ya programnya kan harus dibuat extendable kan. Iya. Nah, ada juga yang terbatas. Ini semua tergantung fee sebenarnya ya. Oh, iya nah, sih. kemudian tergantung persiapan software. benar. Nah, saya ke depan ini ya supaya harapan kita ya mungkin setelah April mungkin bisa menjadi lebih baik ya, karena sudah disiapkan untuk diperbaiki. Iya. Nah, Semoga ya, Pak. tadi kayak di bagian itu berarti perlu banyak evaluasi juga kan Pak, mengenai bagian mereka yang usernya itu yang masuk banyak itu biar nggak ngehang gitu dan lain-lainnya. Nah, lalu Pak, sebenarnya dari aplikasi Cortex ini dengan DJP online-nya e-filing yang biasa kita pakai itu sebenarnya apa sih keunggulannya dari Cortex itu Pak dibandingkan yang DJP online dan Sebelumnya juga ya. dan juga mengapa Direktorat Jenderal Pajak ini sangat mengupayakan aplikasi Cortex ini. Terus kayak fitur apa aja sih yang nggak tersedia di DJP online tapi ada di Cortex ini Pak? Jadi gini, kalau Cortex itu keunggulannya dia terintegrasi ya, semua ISPT. Kalau sebelumnya kan DJP online itu kan aplikasi A kita buka, tutup, buka lagi, tutup kan gitu ya. Kalau Cortex ini sudah semua muncul seperti kayak program Windows ya. Kita bisa multitasking. Kita mau mengerjakan Excel file, Word file, PDF atau PPT kan bisa ya. Nah, itu keunggulannya dia integrated dan kemudian dia integrated rencananya ada real time. Jadi real time dan kemudian ada pembatasan akses security ya, security usernya bahwa hanya orang tertentu yang boleh membuka. Misalnya khususnya dalam pelaporan gaji ya, gaji itu atau salary itu kan ada limitasi usernya. Misalnya kita sebagai pembuat, pemeriksa atau pemutus kan gitu ya. Nah itu ada tahapan-tahapannya. Di Cortex itu nanti akan lebih jelas bahwa siapa sih otorisasinya atau authorized personnya. Nah itu bisa dikendalikan. Nah kemudian tadi Cortex-nya itu dia bisa integrated dari semua aplikasi. Dan ini sebenarnya bisa memudahkan buat pemerintah, misalnya kalau dia mau lihat penerimaan sampai hari ini berapa, yang mereka mungkin bisa masuk ke Cortex gitu ya. Atau di bahasa Indonesia-nya PESIA. Nah mungkin ya itu aja sih sebenarnya perbandingannya. Nah cuma dalam prakteknya memang ini ya belum multitasking program ini karena terkendala bahwa kalau usernya banyak diakses bersamaan, programnya jadi ngaco kan gitu karena itu yang jadi masalah sekarang. Nah itu yang sedang diperbaiki oleh bagian IT-nya. Jadi seperti itu ya Pak. Ya. Tadi Bapak bilang kan sistem Cortex ini kan belum berjalan dengan sangat maksimal ya Pak. Belum. Dan mungkin di tahun ini WPOP masih menggunakan e-filing dan DJP. Yang lain mungkin juga belum tahu nih Pak, berkas atau dokumen apa sih Pak yang harus disiapkan kita ketika untuk melaporkan SPT tahunan di tahun ini? Ya, ini tergantung lagi ya, tergantung ini wajib pajaknya wajib pajak orang pribadi atau badan ya. Kalau badan kan sebenarnya nggak perlu pusing kan, karena sudah punya accounting manager atau tax manager dan mereka bisa juga menyiapkan data-datanya dan bisa berdiskusi dengan akuntan publik maupun konsultan pajak rekanan mereka kan. Itu datanya lebih banyak, yang diinput juga lebih banyak. Nah kemudian apabila misalnya mereka kurang paham akan suatu peraturan ya, pada saat sebelum closing laporan keuangan 31 Desember 2024 ya mereka bisa diskusi kan, dan pemerintah juga sudah menyiapkan misalnya kering pajak, itu bisa diskusi juga secara umum ya. Kemudian ada lagi yang namanya AR, account representative, yang tempat di mana NPWP itu terdaftar. Jadi PIC dari perusahaan itu bisa berkoordinasi atau berdiskusi dengan AR atau dengan waskomnya. Nah kemudian kalau mereka ingin lagi mendapatkan second opinion ya mereka bisa menunjuk konsultan pajak yang seasonal ya. Dalam arti mereka meyakini bahwa ABC ini benar apa enggak sih gitu. Kalau benar kita dan kan gitu kira-kira ya. Nah kemudian kalau wajib pajak orang pribadi
pribadi, pertama paling gampang sih dia menyediakan semua data-data tabungannya untuk diakumulasi, berapa sih pemotongan pajak oleh perbankan, ya, baik bunga maupun giro atau deposito. Kemudian kalau dia bekerja sebagai konsultan, mungkin dia punya mendapatkan dipotong ya, benar. dengan bupot. Bupot iya, Dari dia ada dipotong. 3, Iya. itu bisa dikumpulkan dan kemudian diakumulasi, disusun dalam 1 tahun berapa dapat bupotnya. Kemudian kalau dia juga bekerja, ini ada bukti pelaporan pajak dari badan usaha tempat dia terdaftar. Misalnya dia mendapat H1, potongan Iya, ada di lembar ya Pak, ya Nah, betul. itu salah satu bukti-bukti bahwa yang bersangkutan juga telah mengangsur pajak setiap bulannya kan. Nomor satu, kalau kita terima gaji kan sudah dipotong oleh perusahaan, biasa. kita sudah mengangsur juga sebenarnya. Nah, kemudian nanti pada akhir tahun dan semuanya dihitung ulang ya. Ada nggak yang kurang bayar gitu. Nah, gitu. Jadi ada nggak misalnya tambahan, misalnya tiba-tiba yang bersangkutan menjadi mediator misalnya ya, properti agent, misalnya tetangga mau jual, oh ini ada temen mau jual di sini, kamu ada pembeli nggak? Oh ada nih, misalnya jadi dapat, itu juga bisa dibukukan sebagai side income dan dihitung ulang dalam penghasilan keseluruhan dalam 1 tahun. Rasanya wajib sih. Oh gitu. Ini bermanfaat banget ya Pak. Masih banyak nih penonton di sini yang mau laporan SPT tahunan tapi belum tahu nih berkas atau dokumen apa yang harus disiapkan gitu. Nah, yang terakhir, pembahasan yang terakhir, dari beberapa kasus sebelumnya masih banyak banget nih wajib pajak yang telat Pak untuk melapor, malah bahkan dia nggak ngelaporin sama sekali untuk ininya. Nah, dan sementara kan kita ada batas waktunya nih Pak, pelaporan SPT tahunan WPOP 31 Maret, iya, dan badan usaha di 30 April 2025. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih Pak sanksi atau dampak yang bisa terjadi kalau misalkan wajib pajak nih ngelewatin pelaporan SPT tahunan di dia Pak? Pertama, secara aturan adalah denda, ya, denda administrasi keterlambatan penyampaian SPT tahunan. Kalau wajib pajak itu orang pribadi, dendanya 100.000. Itu akan terbit pada saat Maretnya berakhir, dia akan terbit di April. Kalau korporasi berarti kalau Aprilnya habis dia akan diterbitkan sanksinya. Itu berupa namanya STP ya, surat tagihan pajak, yang namanya sanksi administrasi, itu 1 juta per 1 NPWP ya. Wajib pajak juga sama per 1. Kalau sekarang nggak begini lagi istilah NPWP, kalau untuk WPOP ya, dia diganti dengan nama NIK, nomor induk kependudukan, jadi atau nomor yang tercantum di KTP. Nah, mungkin satu hal lain yang terpenting adalah bahwa kita seorang pekerja itu harus kita pemadanan dulu ya. Itu jadi NIK menjadi NPWP itu kita harus di pemadanan di aplikasi DJP online itu bisa. Nah, sehingga ini nanti para pihak ketiga yang ingin melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tadi bisa nanti nampak juga di Kortek gitu kan. Sekarang ini kan program berjalan paralel nih, khusus untuk DJP online, khususnya PPN maupun pelaporan SPT, tapi PPA lainnya tetap dilakukan di dalam forum Kortek. Betul. Gitu. Kayak wah banyak banget ya kayak yang udah kita ulas nih, yang udah kita diskusikan dengan Bapak Gilbert nih. Kayak tadi yang pertama tuh tax amnesty, pengampunan pajak bagi wajib pajak gitu kan, yang tujuannya itu untuk meningkatkan rasio perpajakan, pendapatan rasio itu di Indonesia. Terus juga yang tadi mengenai konsekuensi yang didapatkan, sanksi yang didapatkan WPOP maupun WP Badan. Nah, terus juga ya udah banyak nih yang kita dapatkan, banyak ilmu yang kita dapat banyak banget dari Pak Gilbert gitu kan ya. Nah, ilmu kita yang udah bermanfaat banget ya. Benar-benar bermanfaat itu tadi. Itu juga menjadi ilmu baru bagi saya juga, udah gitu. Iya, betul banget. Terima kasih banyak juga ya Pak Gilbert sudah menjadi narasumber kita pada konteks kali ini. Terus ya semoga informasi-informasi yang tadi beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua lah ya. Nah, jadi jangan lupa ya kalian yang masih ada aset yang belum dilaporkan, manfaatkan nih program tax amnesty jilid ketiga ini agar terhindar dari sanksi yang di kemudian harinya. Nah, yang paling penting ini pastiin kalian itu melaporkan SPT sebelum batas akhir, yaitu
Tadi yang saya sudah bilang 31 Maret 2025 untuk orang pribadi, dan untuk badan itu di 30 April 2025. Nah, gunakan e-filing karena di tahun ini masih bisa menggunakan e-filing di DJP online agar lebih praktis dan mudah untuk melaporkan pajaknya nih. Nah, kalian jika masih ada pertanyaan atau memerlukan bantuan untuk pelaporan SPT tahunan, bisa nih ke kita. Kami juga pengurus dari dan relawan pajak dari Tax Center Ubara Jaya siap banget ngebantu kalian agar prosesnya lebih lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu. Benar. Itu dia tadi yang udah disampaikan sama Modi, sama Pak Gilbert. Jadi kayak terima kasih ya yang udah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa ya untuk semuanya komen, like, subscribe YouTube kami, dan juga follow Instagram, TikTok atau yang lainnya yang mengenai Tax Center ini. Kalau ada salah kata dari kami mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang tolong diungkapkan. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. See you in the next of context. Sampai ketemu lagi. Bye bye.